Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Pak Ari dalam pembelajaran pendidikan Al-Islam. Hari ini kita bertemu melanjutkan materi yang telah lalu kita pelajari. Kalau hari kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna, ada berapa anak sekalian? Iya, ada 4 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah Al-Musawwir, yang kedua adalah Al-Alim, ketiga As-Sami, dan yang keempat adalah Al-Bashir. Nah, saatnya kita sekarang belajar tentang pengertian Allah Maha Esa. Ya, Allah Maha Esa. Apa tujuannya belajar ini? Tujuan pelajaran ini adalah yang pertama, supaya nanti anak-anak mampu untuk menyebutkan pengertian dari Allah Maha Esa. Yang kedua, anak-anak mampu untuk menyebutkan yang namanya dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap, enggak? Yang ketiga, supaya nanti anak juga mampu untuk menunjukkan perilaku beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Oke. Nah, sekalian, kita lanjutkan ya. Hari ini kita belajar tentang pengertian Allah Maha Esa. Oke. Mari sebelum pelajaran kita buka dulu dengan berdoa. Mohon kepada Allah agar nanti kita diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan dalam memahami ilmu yang hari ini Pak Hari sampaikan. Oke, bersiap-siap ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjutkan pelajaran hari ini, yaitu membahas tentang pengertian Allah Maha Esa. Dan anak-anak masih ingat Quran surat Al-Ikhlas? Mantap ya. Bagaimana bunyinya? Ayo kita terus bareng-bareng tentang Quran surat Al-Ikhlas. Anak-anak bersiap? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ini Quran surat Al-Ikhlas. Ada berapa ayat anak sekalian? Ada 4 ayat. Iya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas tentang Allah Maha Esa. Kalau tadi kita sudah mengawali dengan tadarus Al-Quran, kita kenal ada kata-kata yang namanya Al-Ahad. Ya, ada kata-kata Al-Ahad. Nah, apa maksud Maha Esa itu? Esa, ya, Esa itu artinya adalah tunggal. Tunggal atau satu. Ya, tunggal atau satu. Jadi tidak ada duanya, tidak ada 3, tidak ada 4, hanya 1. One, ya, Ahad, Al-Ahad itu 1. Lalu bagaimana dengan maksud daripada Maha Esa? Maha Esa, ya, artinya yang pertama, tidak ada satupun zat yang menyerupainya. Menyerupai siapa? Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, hanya Allah lah yang memiliki sifat-sifat yang mulia.
Jadi hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Yang ketiga, Allah tidak ada sekutunya dan Allah tidak ada pembantunya. Dalam apa? Dalam menciptakan alam semesta, dalam mengatur perputaran alam semesta. Allah tidak membutuhkan yang namanya pembantu. Karena apa? Sifatnya Allah adalah sifat yang mulia, yaitu Maha Esa. Kemudian yang keempat, hanya Allah lah yang wajib untuk diibadahi. Hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Tidak ada yang lainnya. Lalu bagaimana dengan dalilnya? Kenapa hanya Allah yang wajib kita ibadahi? Kenapa hanya Allah yang wajib untuk disembah? Karena ada dalilnya, yaitu setiap orang Islam maka yang pertama kali adalah wajib untuk membaca yang namanya syahadat, membaca syahadat. Bagaimana bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya syahadatain, bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang Esa, Allah Maha Esa. Nah, inilah dalil yang bisa kita gunakan dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apa bukti-bukti kalau kita meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah bukti yang menunjukkan bahwa kita ini meyakini bahwa Allah Maha Esa? Maka bukti-bukti itu yang pertama, meyakini bahwa Allah itu satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang memiliki, satu-satunya yang mengatur seluruh perputaran alam semesta ini. Itu hanya Allah. Jadi kita harus yakin bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang memiliki, dan satu-satunya yang mengatur semuanya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus yakin, meyakini akan kebenaran semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita harus meyakini kebenaran semua nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin betul. Dan yang ketiga, hanya menyembah Allah saja. Kenapa kita hanya menyembah Allah? Karena Allah lah yang Maha Pencipta, karena Allah lah yang Maha memiliki, dan karena Allah lah yang Maha mengatur. Maka yang wajib kita ibadah, yang wajib kita sembah hanya Allah yang Maha Esa. Yang keempat, bukti kita meyakini keesaan Allah adalah hanya beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita beribadah hanya kepada Allah, jangan kepada yang lainnya, tapi hanya kepada Allah yang Maha Esa. Ini kita harus yakin dalam diri kita masing-masing. Dan yang kelima, kalau kita berdoa hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta kepada siapa-siapa, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, jadi berdoa kepada Allah. Dan yang keenam, jangan sampai kita sebagai hamba Allah, jangan sampai kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menyekutukan Allah. Karena yang namanya mensekutukan Allah itu adalah termasuk perbuatan syirik.
Dan kesyirikan itu merupakan dosa yang paling besar. Maka kita harus menjaga diri kita, ya, menjaga diri kita agar tidak mensekutukan Allah. Apa artinya mensekutukan Allah? Mensekutukan Allah artinya menduakan Allah. Jadi dalam diri kita ada Allah, ada Tuhan selain Allah, itu tidak diperbolehkan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah yang Muhammad, Allah itu Maha Esa. Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak berputra dan tidak diperanakkan. Ya. Maka ini sebagai dasar kita, sebagai dalil kita, kalau kita itu mengesahkan Allah, sebagai bukti bahwa kita meyakini yang namanya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa. Nah, anak semuanya, kemudian apa kesimpulan pelajaran hari ini? Nah, kesimpulannya pelajaran pada hari ini yang pertama, bahwa kita harus yakin bahwa Allah itu Esa. Allah itu satu. Ya. Allah satu. Yang kedua, ya, Maha Bisa. Ya. Allah itu Maha Bisa. Allah itu Maha Esa. Ya. Allah Maha Esa. Kemudian yang keempat, menurut kalian, ya, kesimpulan yang keempat adalah kalau kita menyembah, kita beribadah dan berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah yang Maha Esa. Jadi kalau kita sholat, kita puasa, kita berbuat baik dengan teman-teman kita, ya, kita berbuat baik dengan orang tua kita, kita menolong kesusahan tetangga kita menolong kesusahan dari teman-teman kita, itu hanya diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, yang paling penting adalah jangan sampai kita menjadi orang yang syirik. Apa itu syirik, teman-teman? Nah, syirik itu artinya adalah kita mensekutukan Allah yang Esa, menganggap ada Tuhan selain Allah. Itu namanya syirik. Menyembah pohon, menyembah batu yang besar, menyembah kuburan, ya, menyembah perempatan jalan, itu termasuk perbuatan yang dilarang dalam agama kita, agama Islam. Maka jangan sekali-kali kita berbuat kesyirikan. Nah, itulah anak sekalian, ya, pelajaran pada hari ini kita mempelajari tentang pengertian Allah Maha Esa. Jadi Esa itu artinya satu. Nah, saya kira itu cukup, ya. Oke, nanti di akhir pembelajaran ini silakan anak-anak mengerjakan tugas yang Pak Ari berikan, yang Pak Ari sampaikan melalui Google Form. Kemudian ingat, sebentar lagi, ya, anak-anak semua juga melaksanakan yang namanya penilaian tengah semester atau PTS. Maka dipersiapkan dengan baik, mulai dari bab 1, kemudian bab 2. Silakan dipelajari. Dan nanti tambah separuh dari bab ke-3. Oke? Tetap semangat dalam belajar. Pak Ari berdoa, semoga anak-anak sekalian dalam keadaan yang sehat selalu, dalam keadaan yang semangat selalu dalam belajar, dan senantiasa oleh Allah dilindungi untuk kita tetap senantiasa mengakui bahwa Allah itu Maha Esa. Oke, saya kira itu. Pada cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.